Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai berjumpa kembali di pelajaran kimia kali ini. Hari ini masih dengan materi yang sama mengenai sifat koligatif larutan. Langsung saja menjelaskan ya. Yang lalu kita sudah belajar mengenai konsentrasi molar, konsentrasi molal, dan fraksi mol gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasan molaritas ya. Nah, jika di dalam 454 ml air ditambahkan urea ya sebanyak 6 gram urea ya, nanti berdasarkan perhitungan didapat hasilnya larutan 0,2 molar urea. Itu. Nah, ini kalian penting nanti bagi yang mau bekerja di laboratorium atau menjadi seorang yang membuat obat ya, apoteker. Nah, ini perlu sekali pelajaran ini. Oke, kita lanjut lagi. Itu mengenai molaritas. Ini contoh soal sama seperti minggu lalu. Ini juga fraksi mol seperti yang sudah Miss jelaskan ya. Oke, kita lanjut aja ke penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, tekanan uap, ukuran kecenderungan molekul-molekul cairan untuk melepaskan diri dari molekul-molekul cairan di sekitarnya dan berubah jadi uap. Nah, umumnya molekul cairan yang berubah jadi uap adalah yang berada di permukaan. Nah, jadi itu arti tekanan uap, kecenderungan molekul-molekul ini untuk berubah menjadi uap. Oke, gimana kalau suatu larutan ditambahkan suatu zat terlarut? Nah, tentunya akan lebih sedikit larutan yang menguap. Karena apa? Ada penghambat, yaitu partikel zat terlarut. Itulah sebabnya minggu lalu Miss tampilkan sebuah gambar mengenai wahana bermain laut mati yang ada di Ancol. Kenapa orang-orang bisa mengapung? Karena di dalam kolam tersebut sudah ditambahkan partikel zat terlarut garam yang sangat banyak, sehingga ketika orang masuk ke dalam, orang itu tidak tenggelam akibat adanya partikel zat terlarut, dan itu menurunkan tekanan uap suatu larutan. Tekanan uap dalam kolam itu artinya sukar menguap larutan yang ada di dalam kolam itu. Nah, ini dia. Jika ke dalam pelarut tersebut dimasukkan suatu zat terlarut yang sukar menguap sehingga terbentuk suatu larutan, maka hanya sebagian pelarut akan menguap pada suhu tertentu, karena sebagian lagi terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut untuk menguap. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, semakin banyak uap yang dihasilkan dari suatu larutan, maka semakin tinggilah tekanan uap larut tersebut. Gitu ya. Nah, ini rumusnya ya. Tekanan uap jenuh larutan yang diselidiki oleh Raoult, delta P sama dengan P0. Ingat, 0 ini untuk pelarut. Kalau ada di sini P0, nanti ada juga TB0, TF0 itu untuk pelarut dikali terlarut ya hasilnya ya, atau P sama dengan P0 dikali pelarut. Oke, dan itu sudah Miss buat di ringkasan rumus yang sudah Miss share. Oke. Nah, ini contoh soalnya saja, nanti bisa kita bahas langsung di diskusi langsung dari WA. Kita lanjut ke kenaikan titik didih larutan. Nah, tekanan kenaikan titik didih larutan itu artinya delta TB ya. Untuk mencarinya sama dengan KB dikali molalitas. Nah, artinya apa? Ini artinya sebanding atau berbanding lurus ya. Ini artinya berbanding lurus. Artinya apa? Kalau delta TB-nya besar, berarti molalitasnya besar. Itu juga dengan delta TF. Kalau delta TF-nya besar, berbanding lurus dengan molalitas, berarti molalitasnya juga besar. Gitu ya. Nah, nanti coba perhatikan catatan Miss kasih di situ lebih jelas untuk keterangan rumus-rumusnya dan contoh soalnya juga. Nah, ini adalah potongan-potongan es batu yang bercampur garam ya. Potongan-potongan es batu yang dicampur garam. Nah, dari sini dilihat ya bahwa nanti air ini akan membeku di bawah dari air membeku biasanya. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, tapi ketika ditambahkan garam, bercampur garam di dalamnya, dia akan menjadi min 1,8. Artinya apa? Di bawah dari 0. Jadi, suatu zat terlarut jika ditambahkan dalam suatu larutan, itu akan menurunkan titik didih suatu larutan menjadi minus ya. Oke.
Nah, kita lanjut. Ini hanya contoh soal, boleh dilihat nanti di catatannya yang Miss kasih. Kita lanjut tekanan osmotik. Nah, apa arti tekanan osmotik atau osmotik? Nah, berpindahnya molekul air dari gelas kimia ke dalam corong tistel, nah melalui selaput semi permeabil, itu disebut osmosis atau osmotik. Nah, osmotik dapat dihentikan apabila pada permukaan larutan gula dalam corong tistel diberikan suatu tekanan. Nah, tekanan diberikan disebut tekanan osmotik. Ya, besarnya tekanan osmotik yang telah diselidiki oleh Van Hoek dinyatakan dengan P sama dengan M kali R kali T. Nah, keterangan rumus sudah Miss kasih, di catatan juga sudah Miss kasih. Miss harap kalian bisa memahaminya. Oke, nah sekian dari Miss. Kalau ada pertanyaan nanti, karena ini adalah pelajaran yang cukup sulit dan banyak rumus dan perhitungan, kalian bisa diskusi, bisa tanya dari WA. Hari ini 10 orang bisa menanyakan kepada Miss. Sekian dari saya, terima kasih.